Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Kang Ojan dari Saudagar App. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan ya yang disampaikan di grup Telegram. Tadi ada yang bertanya ya dari salah satu marketing freelance. Ya. Pertanyaannya Kang, enaknya itu jualan satu proyek di banyak channel ya marketplace gitu, ataukah jualan banyak proyek gitu ya di banyak marketplace gitu ya. Nah, saya akan menjawab dari sisi jualannya banyak proyek atau satu proyek gitu ya. Enaknya kira-kira yang mana? Oke ya. Uh, Kira-kira enaknya yang mana sih? Kalau satu gitu ya, kalau satu proyek ya fee-nya cuma dari satu proyek itu gitu ya. Padahal kan dari properti itu income-nya bisa ratusan juta gitu ya. Kalau misalkan 10 proyek nih, oh berarti potensi income-nya lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini, oh enakan banyak proyek berarti. Tapi gitu ya, kalau satu proyek nih, kita akan sangat gampang dalam menghafal product knowledge ya. Jadi memahami mulai dari nama proyek, lokasi, rute, mungkin site plan gitu ya, denah, promo, cara beli, wah itu akan sangat gampang menghafalnya. Berbeda kalau 10 proyek gitu ya. Waduh udah uh, proyeknya di beda kota gitu ya. Uh, Pusing juga tuh menghafal PK atau product knowledge-nya. Apalagi kota tersebut jauh dari domisili. Misalkan saya di Jawa Tengah menghafalkan proyek yang ada di Bogor satu. Yang kedua ada di Pekanbaru. Ketiga ada di Kalimantan gitu ya. 4 Jogja, 5 Jawa Timur. Tiba-tiba ditanya ini lokasinya project A di mana gitu ya. Tepatnya gitu kan. Oh, pusing juga ya menghafalnya gitu. Mungkin bisa sih karena kita kan jawabnya secara online ya. Bisa saja menjawab dengan cara melihat uh, product knowledge yang ada di aplikasi. Tapi ya pusing juga gitu. Apalagi kalau orang tanyanya barengan gitu ya. Nah, di satu sisi fee-nya kalau satu ya mungkin dikit ya 10 project wah mantap juga fee-nya gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus mengeluarkan tenaga ekstra gitu. Tapi intinya gini teman-teman. Ada tim atau teman-teman marketing properti yang jualan itu satu project ya fokus. Dia bisa menghasilkan eh, dan income-nya juga bagus gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga gitu satu orang yang dia itu memang memasarkan banyak project, ya income-nya juga banyak gitu. Jadi income itu sedikit atau banyak nggak tergantung dari jumlah project juga sih gitu. Ada juga yang seperti itu dan ada juga memang yang memasarkan satu itu aja dan nggak closing closing gitu. Memang proyeknya sulit juga bisa jadi seperti itu. Nah, gitu. Dan ada juga yang banyak project dia sebar itu tiap hari A project A, itu sorenya lagi project B, malam project C gitu. Tapi nggak closing juga gitu. Kenapa ya? Nah, jadi gimana dong gitu ya? Kalau saran saya ya, pertama ukur kemampuan gitu ya. Jadi teman-teman ukur kemampuannya nih, baru terjun di properti gitu ya, di pemasaran, ataukah sudah lama. Kalau ternyata baru ya jangan banyak-banyak deh gitu ya. Biar fokus dulu sambil eh, mengenal ilmu-ilmu yang ada di properti. Jadi waktu yang sisa gitu itu bisa digunakan untuk belajar gitu. Jadi kan kita wajib memiliki keahlian dalam bidang properti. Misalkan tahu mengenai legalitas gitu ya. Tahu terkait misalkan proses pembelian seperti apa gitu ya. Tahu juga misalkan istilah-istilah dalam dunia properti gitu ya. Apa itu SHM, SHGB gitu ya, PPJB, AJP gitu.
Jadi kalau itu belum tahu, lebih baik pilih 1-2 saja gitu. Sisa waktunya digunakan untuk belajar gitu. Kemudian kenali cara kerjanya gitu. Jadi memang ada gitu ya, yang kalau kita ngambil satu project itu harus full sampai menemani ke lokasi. Nah kalau memang syaratnya seperti itu ya nggak mungkin gitu ya. Kita nggak mungkin mengambil banyak project gitu ya. Kan nanti pusing juga harus nganter. Tapi kalau kerjanya hanya online saja, kemudian bisa kerjasama dengan tim yang disediakan oleh agensi, bisa juga banyak gitu ya. Jadi kenali cara kerjanya gitu. Kemudian closing dulu saja. Ini saran saya sih ya. Jadi teman-teman fokus closing dulu saja agar apa? Kalau setelah closing bisa membuktikan, biasanya nih semangat kita akan semakin membara. Jadi kita juga akan, ya kalau sudah closing pasti mau berinvestasi untuk misalkan membeli tools, membeli akun premium, misalkan beriklan bahkan. Jadi saran saya sih memang kalau memang baru ya, usahakan closing dulu saja gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak deh. Yang penting saya bisa closing dulu nih di satu project gitu. Kemudian jangan lupa bangun aset nih. Ini bagian jadi kita ini kan yang namanya closing itu kan hadiah dari Allah ya. Ya karena memang rezeki kan bukan karena kita berusaha gitu ya. Bukan karena kita pintar gitu kan. Orang gila juga masih diberi rezeki oleh Allah. Burung yang tidak memiliki akal gitu ya, itu juga masih diberi rezeki oleh Allah. Jadi nggak ada hubungannya dengan kepintaran kita gitu ya. Jadi yang bisa kita ikhtiarkan ya bangun aset gitu. Gimana caranya? Walaupun saya jualan satu dan belum closing, saya bisa membangun aset. Aset yang saya maksud di sini ya aset digital gitu ya, karena rekan-rekan kan kebanyakan marketing online. Aset digital itu ya mulai nama baik kita, mungkin juga database ya terutama. Contohnya seperti itu. Oke, langsung masuk ke inti saja. Jadi saran saya nih buat rekan-rekan yang baru gitu ya. Yang baru pilih 1-3 proyek saja gitu ya. Jadi, buat yang baru pilih 1-3 proyek saja gitu. Dan silahkan ini dipasarkan di banyak channel pemasaran. Jadi sampai rekan-rekan menemukan gitu ya. Rekan-rekan itu banyak closingnya dari sumber mana? Misalkan dari sosial media kah? Maksudnya dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook, ataukah dari marketplace properti seperti OLX, rumah.com, rumah 123 gitu ya. Jualo, rumah dijual, 99.co, dari mana gitu. Sampai menemukan pola yang cocok untuk rekan-rekan. Gitu. Nah, jadi pilih 1-3 proyek saja, fokus closing dulu. Jadi usahakan teman-teman closing agar tetap ada semangat gitu ya. Yang kedua, saran saya nih, karena kita mau bangun aset, jadi iklannya itu diarahkan ke landing page. Jadi jangan lupa teman-teman misalkan update status cuma satu gambar gitu ya. Mau rumah seperti gambar ini gitu ya. Yuk kunjungi kunjungi website berikut. Nah, jadi dengan begitu rekan-rekan yang baru itu nggak susah-susah menjelaskan. Sudah kita sediakan landing page, nanti customer atau calon pembeli itu akan membaca landing page tersebut. Nanti kalau mereka tertarik, dia akan di landing page kita itu ada dua ya. Kalau dia tertarik, dia akan chat teman-teman melalui tombol WA. Yang kedua, kalau dia memang belum tertarik, kita coba arahkan untuk menginstal aplikasi Saudagar Apps. Karena kita menggunakan sistem afiliasi, kalau orang itu menginstal Saudagar Apps dan di situ ada link dari affiliate Saudagar Apps yang teman-teman cantumkan ya di member area-nya, nanti dia akan menjadi aset, menjadi prospek, menjadi database dari teman-teman. Jadi bangun asetnya melalui apps. Nah,
kemudian yang ingin saya sampaikan, dengan memilih 1 dan 3 project saja dan teman-teman fokus memasarkan gitu ya. Gimana caranya nih 1 sampai 3 project ini menjadi aset menghasilkan database. Teman-teman tinggal mengarahkannya ke landing page ataupun men-share ya di setiap iklannya itu, misalkan teman-teman memasukkan project A gitu ya. Nanti di bawahnya itu misalkan hubungi saya di 08 sekian-sekian. Jika Anda ingin menemukan gitu ya, proyek properti syariah se-Indonesia, silakan install Selegar Apps melalui link berikut. Nah, di situ cantumkan link afiliasi teman-teman. Nah, ketika ada orang download, dia akan menjadi database atau menjadi prospek dan menjadi calon aset untuk rekan-rekan. Sehingga walaupun rekan-rekan itu beriklannya cuma 1 project atau 1 sampai 3 project saja, tapi sebenarnya rekan-rekan itu memasarkan banyak project sekaligus gitu ya. Yaitu dengan Saudagar Apps. Nanti kalau orang menginstal Saudagar Apps, mereka akan melihat, di Saudagar Apps ternyata banyak pilihannya gitu ya. Banyak pilihan, dia akan memilih project yang sesuai dengan kriteria yang dia miliki, mungkin dari sisi lokasi, dari sisi harga gitu ya, dari sisi desain dan lain-lain. Kalau ternyata dia tertarik, memang kita arahkan. Saudagar Apps itu kan hanya aplikasi yang gunanya itu untuk menghubungkan antara marketing dengan pembeli. Nanti si calon pembeli akan chat ya melalui tombol WA, chat ke WA-nya teman-teman gitu. Jadi tidak bertransaksi, saat ini tidak bertransaksi melalui apps. Jadi dia akan menghubungi teman-teman. Jadi walaupun mungkin teman-teman memasarkan project A gitu ya di Bogor, ternyata si customer ternyata malah suka dengan project B yang ada di aplikasi itu dan letaknya di Depok, bisa jadi dia akan menghubungi teman-teman dan menanyakan project B yang di Depok tersebut gitu. Jadi itu teman-teman, kenapa saran saya rekan-rekan pilih 1 sampai 3 project saja. Khususnya rekan-rekan yang baru ya, karena rekan-rekan kan harus mengukur kemampuan nih. Menghafal produk knowledge-nya gitu ya. Mungkin waktunya juga gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan ternyata sudah ahli, sudah closing banyak, sudah paham cara kerja, sudah paham juga mengenai ilmu atau istilah-istilah dalam dunia properti, silahkan mau banyak sekaligus pun nggak apa-apa. Brand teman-teman juga sudah terbangun bahwa teman-teman itu adalah seorang marketing properti syariah. Silahkan mau menawarkan banyak proyek juga nggak masalah. Nanti orang-orang pasti bakal tanyanya, Kang, ada nggak rumah 1 lantai di Bogor? Kang, ada nggak rumah 2 lantai di Depok misalkan? Kang, ada nggak properti yang bisa dijadikan sebagai sarana investasi untuk passive income? Nanti akan terbangun dengan sendirinya. Dan kita siapkan itu melalui Saudagar Apps gitu ya rekan-rekan. Jadi seperti itu ya. Pilih 1 sampai 3 dulu untuk rekan-rekan yang baru dan silahkan kelola aset Anda dengan Saudagar Apps. Aset itu ya itu database gitu ya. Jadi kelola dengan Saudagar Apps. Insyaallah rekan-rekan dengan menggunakan Saudagar Apps tidak perlu membangun ini sendiri ya. Seperti email marketing, notifikasi Android gitu ya, membangun jaringan gitu. Tidak perlu, insyaallah dengan menggunakan Saudagar Apps, rekan-rekan dalam beriklan bisa fokus di 1 sampai 3 project saja, tapi ketika ada prospek yang mendownload dan dia membuka aplikasi, sama saja rekan-rekan menawarkan banyak project yang nanti si prospek ini yang akan memilih sendiri kira-kira project mana yang cocok dengan dia. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.